Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat menyambut hari pertama kegiatan pembelajaran kita di tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Apa kabar kalian semuanya? Semuanya sehat? Oke, sehat ya? Nah, anak-anak, kemarin sudah kita bagikan buku sumber belajarnya, buku tema 1 sampai tema 5 untuk 1 semester. Sampai di rumah, sudah dibuka-buka dan dibaca-baca ya. Dan hari ini siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang pertama ya. Nah, kegiatan hari ini, di hari pertama ini kita akan belajar tematik untuk tema 1. Di tema 1 ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Di tema 1 ini nanti akan ada 3 subtema. Untuk hari ini kita belajar subtema 1 dulu ya. Jadi kita belajar tema 1, subtema 1 dalam kegiatan pembelajaran yang pertama. Tema 1 kita belajar tentang indahnya kebersamaan, dan di subtema 1 ini lebih khusus lagi kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku. Kita adalah bangsa Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsa Indonesia. Baik, di tema 1 subtema 1 ini kita akan belajar dalam 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPS. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian untuk budaya, untuk pelajaran, kita akan belajar tentang sekarang kita masuki kegiatan pembelajaran kita. Anak-anak, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok itu adalah ide utama yang ada dalam sebuah bacaan. Sedangkan gagasan pendukung, namanya saja pendukung, jadi dia merupakan gagasan yang menjadi penjelas dari gagasan pokok. Nah, anak-anak, kalau membaca sebuah bacaan, untuk lebih mudah memahami, kita harus tahu mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Caranya bagaimana untuk mengetahui gagasan pokok tersebut? Nah, anak-anak bisa mengikuti lah. Menjadi kalimat utama dalam sebuah paragraf, ada kalanya juga menjadi kalimat terakhir dalam paragraf, atau bisa juga gabungan antara keduanya, ya. Nah, gagasan pokok itu dirumuskan dalam setiap paragraf. Nah, anak-anak, kalau anak membaca buku tema 1, ya, khusus tema 1, di sana anak-anak akan menemukan sebuah bacaan tentang pawai budaya desa makmur. Nah, dalam bacaan tersebut anak-anak bisa belajar untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Caranya bagaimana? Baca secara seksama bacaan tersebut, ya. Kemudian dicermati, cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, anak bisa latihan, ya. Nah, tadi kita membaca tentang pawai budaya desa makmur. Nah, budaya itu merupakan bagian dari keragaman
bangsa kita. Bangsa Indonesia ini kaya akan keragaman. Apa itu keragaman? Keragaman itu adalah perbedaan, ya. Jadi bangsa Indonesia ini sangat kaya akan perbedaan, dan perbedaan ini menjadi salah satu kekayaan nasional Indonesia yang harus kita syukuri. Jadi bukan sebaliknya, keragaman menjadi alasan menjadi pemecah persatuan bangsa, tetapi seharusnya keragaman ini kita jaga untuk menjadi salah satu penguat dari persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sesuai dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya. Nah, dengan adanya perbedaan itu, hidup menjadi lebih indah. Contoh saja, kalau anak-anak menggambar sebuah pemandangan, terus diwarnai dengan warna yang sama, dengan diwarnai beberapa warna. Kalau anak-anak bandingkan, hasilnya lebih bagus mana? Lebih bagus kalau warnanya beraneka, ya. Nah, gambar menjadi lebih hidup, menjadi lebih berwarna. Begitu juga dalam kehidupan kita, dengan adanya perbedaan, hidup ini menjadi lebih indah. Jadi kita harus mensyukuri perbedaan yang ada di antara kita. Nah, mengapa di antara kita, bangsa Indonesia ini muncul perbedaan? Apa sebabnya? Di antaranya adalah karena perbedaan sejarah. Setiap daerah mempunyai sejarah yang berbeda. Antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Batak, sejarahnya berbeda. Maka juga akan mempengaruhi perbedaan budayanya. Kemudian perbedaan lingkungan, penampakan alam setiap daerah juga akan memunculkan timbulnya perbedaan, karena kita sebagai makhluk hidup akan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian yang ketiga juga perbedaan kepercayaan, ya. Nah, bangsa Indonesia kaya akan agama dan kepercayaan. Kemudian juga keterikatan setiap suku dengan tempat tinggalnya. Ini diantara sebab-sebab yang ada yang memunculkan perbedaan di antara kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan tersebut? Nah, dalam mensikapi perbedaan yang ada dalam masyarakat kita harus bersikap saling menghargai. Tidak boleh merasa bahwa kita lebih bagus daripada yang lain, dan kita memandang rendah yang lain. Tidak boleh. Kita harus saling menghargai agar tercipta kerukunan, ya. Nah, bagaimana cara kita saling menghargai dengan budaya daerah lain tersebut? Kita wujudkan dalam bentuk apa? Di antaranya dengan mempelajari tarian dari daerah lain. Nah, jadi meskipun anak-anak misalnya kita adalah suku Jawa, tapi bukan berarti kita tidak boleh mementaskan tari dari daerah lain. Boleh-boleh saja kita belajar tentang tari, misalnya tari saman, tari kecak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menghormati suku lain, ya, yang melaksanakan upacara adat yang mungkin berbeda dengan upacara adat dari suku kita. Kemudian dalam berteman kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Mungkin di lingkungan yang lebih luas, ya, kalau anak-anak belajar di sekolah, di lingkungannya, kemungkinan besar suku kita masih tetap sama, ya, orang Jawa semua. Tapi kalau seandainya anak-anak ini sekolahnya di
kota, bisa jadi satu sekolah itu terdiri atas suku bangsa yang beragam, ya, dari latar belakang suku yang berbeda-beda. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian kita juga harus mempelajari budaya bangsa atau daerah lain. Dan juga melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya, kita adalah orang Jawa, tapi kok suatu ketika kita pindah, misalnya ke Sumatera, ya kita harus mengikuti adat istiadat yang berlaku di sana. Gitu ya. Nah, dengan kita saling menghargai, maka banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Apa di antaranya manfaat dari saling menghargai dan menghormati dalam keragaman tersebut? Di antaranya adalah terwujudnya persatuan bangsa. Ya. Persatuan bangsa ini menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan, pembangunan akan sulit diwujudkan. Bahkan kemerdekaan yang sudah kita raih bisa juga akan hilang karena tanpa adanya persatuan. Dalam sejarah sudah dibuktikan bahwa persatuan adalah kekuatan yang paling hebat dalam mengusir penjajah. Dan yang kedua, dengan saling menghargai keragaman akan terwujud juga kerukunan hidup dalam masyarakat. Kalau masyarakat hidup dalam keadaan yang rukun, maka hidup itu menjadi damai, tenang, dan nyaman. Ya. Rasa tentram, aman, dan nyaman dalam masyarakat bisa diwujudkan. Nah, baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di masyarakat kita bangsa Indonesia, ya. Dan bagaimana cara kita bersikap serta apa manfaat dari sikap saling menghargai dan menghormati dalam keragaman tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak cari dan amati keragaman budaya yang ada di sekitar kita saja, ya. Yaitu di sekitar masyarakat kita. Kita adalah masyarakat Jawa, suku Jawa. Coba anak-anak cermati, amati, dan bisa kalian tulis apa saja budaya dari masyarakat Jawa yang ada di sekitar kita, ya. Nah, baik. Anak-anak, di antara keragaman budaya yang ada di antara kita adalah keanekaragaman dalam jenis alat musik. Nah, alat musik tersebut ada yang tradisional dan ada yang modern. Baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, semuanya seperti yang kita tahu, yang namanya alat musik akan menghasilkan bunyi. Bunyi itu apa? Nah, bunyi itu adalah getaran. Getaran dari benda, dari sebuah benda. Benda yang bergetar nanti akan menghasilkan sebuah bunyi. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh adanya getaran. Nah, di antara berbagai alat musik yang ada di antara kita, anak-anak mungkin sudah mengenal, ya. Yang pertama, contohnya ada angklung. Ini dari Jawa Barat. Caranya digoyang-goyangkan kalau memainkan. Ya. Kemudian ada seruling, ada kecapi. Ini juga dari daerah Sunda. Kemudian ada kendang. Ya, anak-anak sering melihat kendang. Kalau ada musik dangdut dan sebagainya itu ada kendangnya. Ya. Kemudian ada tifa. Tifa ini adalah alat musik dari daerah Irian Jaya. Nah, alat-alat musik ini semua kalau dimainkan,
dia menghasilkan getaran, getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi bisa disebut sebagai sumber bunyi. Anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Tidak harus menggunakan alat musik, ya. Bisa menggunakan benda yang lain. Coba anak-anak hasilkan atau buat getaran terhadap benda tersebut. Nanti kan akan mengeluarkan bunyi. Contohnya kalau anak-anak punya botol, ya, silakan diberikan pukulan atau dipukul botolnya. Apalagi kalau botolnya botol kosong, maka dia akan bergetar, ya. Darah yang ada di dalamnya bergetar dan akan mengeluarkan bunyi. Atau mungkin anak-anak punya yang lain, ya. Atau misalnya botol, kaleng dan sebagainya, silakan bisa dipraktekkan untuk menghasilkan sebuah bunyi. Atau kita sendiri, ya, seperti ini guru berbicara. Ini juga adalah bentuk dari contoh lain dari bunyi, ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang materi Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kita belajar tentang keragaman budaya dari bangsa kita. Besok kita lanjutkan pada materi berikutnya, ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang telah guru sampaikan. Kalau masih kurang jelas, anak-anak bisa membacanya di buku siswa atau juga di buku-buku yang lain, sumber belajar yang lain. Jadi yang namanya sumber belajar tidak harus buku yang dari sekolah saja. Anak-anak bisa mencari lebih banyak lagi di internet, di buku-buku yang lain, ya. Nah, baik. Nanti pembelajarannya kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya di hari yang lain. Baik, sekarang selamat belajar dan selamat untuk menimba ilmu. Ya, sampai jumpa lagi di sesi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.